Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bahas screener saham yang gue punya. Oke, terakhir itu apa ya? Check moving average ya, seingat gue. Lalu cash is the king, weh. Jadi ini sebelum kita dengar yang podcast Sandiaga Uno ya, perihal satu parameter yang biasa dia pakai ya, yaitu free cash flow gitu, dan kita udah sempat bikin filterannya gitu. Semoga cocok. Nah, di sini gue juga sempat cari saham yang memang cashnya gede gitu ya. Jadi kalau cashnya gede itu menarik. Oke, parameter apa aja yang ada di sini? Itu ada free cash flow, lalu ya, free cash flow setahun, lalu free cash flow quarter, and then cash from operation, cash from financing, market cap. Nah, di sini kita baca ya, free cash flow-nya lebih besar dari 0 ya. Oke, berarti kita nyari yang free cash flow-nya positif gitu aja sih. Lalu free cash flow kuarternya juga positif, jadi nggak terlalu banyak penjelasan. Lalu cash from operationnya positif, artinya ya dia dapetin cashnya itu benar-benar dari hasil operasi ya, artinya dari kerjaannya gitu, bukan dari jual aset kayak gitu, atau bukan dari bukan dari penambahan hutang, nah kayak gitu, bukan. Jadi di sini benar-benar cashnya dihasilkan dari operation gitu. Walaupun mungkin ada tambahan dari penjualan aset dan lain-lain, ya setidaknya kita cari yang benar-benar ini perusahaan jalan masih ngasilin duit gitu. Nah, itu kita cari yang cash operationnya positif gitu ya. Ini kenapa dia lebih besar dari 0 gitu ya, minimal kalau dia ngasilin Rp1 juga udah masuk filter nih gitu ya. Nanti kalian kalau mau lebih spesifik lagi ya bisa gedein lah gitu ya angkanya. Oke, next, cash from financing. Nah, cash from financing ini gue lebih kecil dari sama dengan 0 ya, harusnya sih lebih kecil dari 0 biar menarik. Artinya cash from financing ini biasanya lebih ke pinjaman atau permodalan. Jadi gue cari justru yang minus, artinya si perusahaan ini cash from financingnya minus. Cash from financingnya minus itu berarti digunakan untuk membayar hutang gitu ya. Artinya di sini dia nggak nambah utang lah gitu ya. Kalau dia lebih besar dari 0, nah berarti dia ada nambah utang tuh perusahaannya gitu ya. Nah, di sini gue cari yang tidak berhutang sama sekali, atau yang justru dia negatif, artinya dia membayar hutang gitu ya. Itulah gambarannya ya, semoga bisa dimengerti. Market cap sama dengan 0, ini mah biar ada angkanya aja sih, biar ada angka market cap, kan nggak mungkin ya ada market cap minus ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat dari yang cash flow-nya paling besar itu ada di Telkom ya. Di Telkom ini nggak tahu ya udah dihitung untuk pembagian dividen atau belum. Itu udah dialokasikan. Kalau udah
berarti masih cukup besar. Kalau belum berarti kemarin perkiraan itu ada 21 triliun ya, apa 2,1 triliun tuh gue lupa, itu yang mau dibagiin buat dividen. Lalu ada Astra, UNTR, ya, BNLI, ada Medco, oke, ada Pegas. Nah, Pegas juga mau bagi dividen. Nah itu di sini udah dipotong itu atau belum, gue nggak tahu. Oke. Lalu dari kuarternya paling besar juga Telkom ya, yang menghasilkan cash paling besar. Di sini muncul nama baru, ada ADI ya. ADI juga cukup besar. Cash from operation, nah dari hasil penjualan atau dari hasil kerjanya, di sini yang paling besar menghasilkan itu ASII gitu, Astra ya. Ya mungkin karena ya itu ya, penjualan mobil kayak gitu mungkin lebih gede ya uangnya ya, mungkin. Berikutnya ada bank ini SP. Lalu ada UNTR, United Tractor, Medco, ada Indosat. Oke, Telkom mana nggak ada, di mana Telkom nih? Cash from oh sorry masih Telkom yang terbesar ternyata ya. Seperti itu. Oke, masih Telkom yang terbesar. Dia bisa mengenerate uang 62 triliun dalam 1 tahun gitu ya, jika disetahunkan. Nah, cash from financing juga menarik. Nah, di sini ini yang artinya nggak bayar utang lah ya. Gitu. Nah, kita cari yang paling banyak bayar utangnya. Nah, di sini ada AADI ya. AADI ini menggelontorkan 33. Oh ya, cash from financing tuh bisa ini juga nggak ya buat dividen ya? Nah itu kalian pelajari lagi deh nanti ya. Gue juga akan googling nanti cash from financing. Setahu gue kan tadi kalau dia ada dana yang digunakan untuk membayar hutang, nah di sini cash from financingnya akan minus. Tapi kalau dia mendapatkan pendanaan dari hutang gitu, nah itu cash from financingnya jadi positif. Nah kalau dia bagi dividen, apakah masuk ke cash financing ya? Artinya cash financingnya bisa berkurang. Itu nanti gue cari tahu lagi lah, menarik. Oke, itu aja. Jadi di sini ada BBCA, AADI, Telkom juga gede pengeluaran untuk financingnya. Ya berarti untuk bayar hutang, which is positif mungkin. Atau ya tadi ya, kemungkinan kalau bagi dividen akan masuk ke sini atau enggak angkanya gitu. Market cap ya, market cap ini aja sih. Nah itu paling gede. Market cap yang paling kecil ada Globe, ada Ricci. Ya justru kita biasanya gue nyari yang dari yang market cap yang kecil gitu, lalu kita analisa gitu. Nah ini kadang ada yang market capnya cashnya lebih besar dari market capnya. Nah itu menarik juga tuh. Nah contoh nih di Ricci ya, Ricci dia punya 75 miliar tapi market capnya cuma 24 miliar gitu ya, kayak gitu ya. Tapi Ricci ini kalau nggak salah berhubungan dengan tekstil ya, kalau nggak salah ya, lupa gue. Itu ya perlu diperhatikan lagi ya dari sektornya gitu ya. Jadi kalaupun cashnya banyak, terus diperhatikan lagi dia itu menghasilkan laba enggak ya dari kerjaannya. Kalau di sini kan cash from operation ya, artinya dia belum net profit.
gimana ya? Jadi lo jualan nih, jualan terus dari hasil jualannya itu lo dapetin uang sekian gitu. Nah itu cash from operation. Cuman kan lo harus bayar gaji karyawan kayak gitu, sewa tempat. Nah itu belum dihitung gitu ya. Tapi kalau udah dihitung baru tuh ketahuan net income-nya berapa kayak gitu. Jadi cash from operation ini perlu dicek lebih dalam lagi ya gitu ya. Setelah punya cash besar, apakah perusahaannya profitable atau enggak gitu. Kalau ternyata cashnya besar tapi enggak profitable, ya bisa jadi nanti lama-lama tergerus tuh cashnya ya buat operasional aja. Akhirnya malah ya lama-lama habis gitu. Tapi kalau dia profitable artinya kan dari cash from operation-nya itu, misalkan cash from operation 100 miliar, terus buat yang lain-lain bla 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 net income-nya ada 20 miliar. Nah itulah yang real cash yang bisa di save gitu ya, yang bisa buat operasional ke depannya dan buat bagi dividen mungkin seperti itu, dan buat ya syukur-syukur buat capex ya biar perusahaannya bisa berkembang. Oke, itu aja mungkin untuk filternya ya. Sekali lagi untuk filter seperti ini yang nggak bisa langsung diambil kesimpulan gimana-gimana. Nah kalau kalian lihat di sini ada 305 ekuitas yang tersaring, artinya untuk bisa diperkecil lagi kalian mungkin bisa kasih tambahan kriteria tadi seperti net income-nya harus positif. Oke, menarik, kita tambahin aja net income ini kita tambah lebih besar dari 0. Screen. Nah, dari 305 tadi sisa 240, berarti ada sekian puluh emiten yang ternyata net income-nya malah negatif ya, artinya perusahaannya merugi gitu. Jadi potensi si cash-nya tergerus malah lebih besar. Oke guys, seperti itu aja untuk terkait screener ya. Semoga bermanfaat. Thank you.